Salam saudara seiman. Dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap berbagai video perdebatan agama antara Islam dan Kristen. Video ini saya persembahkan khusus untuk Ustadz Moko Ginta dan Ustadz Nababan. Dalam berbagai video perdebatan yang ada, Ustadz Moko Ginta dan Nababan selalu ngotot bahwa mereka lah yang benar, tetapi mereka menganggap orang Kristen itu salah. Oleh karena itu, dalam video ini saya ingin menyampaikan jawaban bahwa saya tidak melihat ada kebenaran di dalam Islam. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu siapakah Yesus Kristus itu. Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bukan hanya ayat itu saja yang mengatakan Yesus Kristus adalah firman Allah, tetapi ayat lain, yaitu nubuat Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 55 ayat 11. Bunyinya demikian, Allah berfirman, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Nah, selain Yesus Kristus adalah firman Allah, Yesus Kristus juga adalah roh Allah. Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya pasal 42 ayat 1. Ayat yang lain lagi, Yesaya pasal 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ayat yang lain lagi, Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalam ayat ini, Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar yang dimaksud dalam ayat ini adalah dia sebagai firman yang keluar dari mulut Allah. Dan datang dari Allah yang dimaksud adalah roh Allah yang datang dari Allah. Ayat yang lain lagi, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2. Jadi, di dalam satu tubuh, di dalam satu daging, yang namanya Yesus itu berdiam dua pribadi, yaitu firman Allah dan roh Allah. Saya yang mengenal saya lebih baik adalah rohnya saya sendiri. Anda yang mengenal Anda adalah roh Anda sendiri. Dan Tuhanlah yang mengenal Anda, dan rohlah yang mengenal Anda. Demikian pun Tuhan, demikian pun Allah. Siapakah yang mengenal Allah? Yang mengenal Allah adalah rohnya sendiri. Nah, Yesus Kristus adalah roh Allah. Oleh karena itu, dia mengenal betul, dia benar-benar mengenal siapakah Allah itu. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Alkitab didukung oleh Al-Quran. Surat An-Nisa pasal 4 ayat 171.
Bunyinya demikian, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Jadi dalam ayat ini mau dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah kalimatnya Allah dan rohnya Allah. Ayat itu juga didukung oleh hadis Sahih Bukhari 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Quran surat Ali Imran pasal 3 ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya. Jadi Isa Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai firman Allah dan roh Allah, maka dia adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kedua kitab, yaitu Alkitab dan Al-Quran, sama-sama mengakui bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah dan roh Allah. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah, menurut pemahaman orang Islam, walaupun Yesus Kristus itu adalah firman Allah dan roh Allah, tetapi dia sudah keluar dari hakikat Allah dan datang ke dunia untuk melaksanakan misi penyelamatan umat manusia. Maka Yesus Kristus sudah digolongkan sebagai ciptaan. Tetapi orang Kristen justru sebaliknya. Walaupun Yesus Kristus sudah keluar dari hakikat Allah dan mau datang ke dunia menjelma menjadi manusia, dia tetap diyakini sebagai Allah yang datang, Allah yang kelihatan, Allah yang menyelamatkan. Pokoknya bagi orang Kristen, punya Yesus, punya segalanya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah karena memiliki dasar yang kuat. Memang, di dalam Alkitab, Yesus Kristus tidak pernah mengatakan dengan mulutnya bahwa dia adalah Allah, tetapi Allah Bapa sendiri memberi kesaksian tentang Yesus Kristus melalui Nabi Yesaya. Berikut adalah buktinya. Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak akan, saya ulangi, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Ayat yang lain lagi, lihat, aku menyuruh utusanku, Yohanes Pembaptis, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Dalam ayat ini, Yesus Kristus yang mau datang, tetapi Allah mengatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kan Yesus Kristus yang mau datang, tetapi Allah mengatakan, aku menyuruh utusanku Yohanes Pembaptis supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Berarti Yesus Kristus adalah Allah yang datang. Ayat yang lain lagi, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Jadi dalam ayat ini mau dikatakan bahwa Yesus yang berbicara kepada manusia, dan Allah mengatakan Yesus itu aku. Kira-kira begitu. Bersambung.